Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ditertibkan dulu duduknya, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita mengheningkan cipta dulu. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran baru kita, marilah kita akan tanyakan dulu masalah pelajaran yang lalu. Masih ingat anak-anak pelajaran yang lalu? Gimana Lupa, Bu. Lupa, Bu. Masya Allah, nah, ini gimana nak? Kok lupa dengan pelajarannya? Apa di rumah nggak belajar ini? Tidak, Bu. Banyak belajar. Nah, kemarin kan kita membahas masalah dalil nakli kisah Nabi Lot, ya. Tapi sebelumnya di sini Ibu akan bacakan absen dulu. Ayo Pak Pujiono hadir. Pak Pujiono. Ya, Pak Pujiono goib ya? Pak Firman Hidayat? Hadir, Bu. Pak Ajman? Hadir. Pak Suparman? Hadir. Pak Nur Somad? Goib. Pak Nur Somad ada? Tidak hadir, Bu. Pak Sahroni? Belum hadir, Bu. Belum hadir. Bu Yunita? Halo. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ayo anak-anak, kita tanyakan pelajaran yang telah lalu. Coba siapa yang tahu siapakah ayahnya Nabi Lot? Ayo. Siapa ayahnya Nabi Lot, anak-anak? Yaitu Haran, Bu. Oh, 100 buat Pak Suparman. Nah, sekarang kita akan masuk ke judul baru kita, yaitu tentang kisah Nabi Lot. Tapi sebelumnya akan kita sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kisah Nabi Lot yaitu hendaknya kalian bisa memahami tentang kisah Nabi Lot. Kemudian juga kalian bisa memahami dalil tentang kisah Nabi Lot. Kalian bisa juga mengetahui siapakah orang-orang yang dapat menerima azab akibat tidak mentaati perintah Allah. Kita akan masuk ke kisah teladan Nabi Lot, ya. Bagaimanakah gambaran masyarakat Nabi Lot? Coba dilihat di layar sebentar anak-anak. Nah, gambaran masyarakat Nabi Lot pada saat itu adalah masyarakatnya rendah tingkat moralnya, juga rusak mentalnya anak-anak. Mereka tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Gimana anak-anak? Paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang bagaimana gambaran masyarakat Sodom yang kedua? Nah, mereka juga senantiasa melakukan kemaksiatan, kemungkaran merajalela. Begitu juga mereka sangat buruk perilakunya. Mereka senang melakukan hubungan yang tidak layaknya dilakukan oleh manusia. Apakah hubungan itu? Ada yang tahu? Kita belum, Bu. Nah, inilah hubungan yang lain daripada yang lain. Mereka suka melakukan hubungan sesama laki-laki anak-anak. Naudzubillah min dzalik. Atau zaman now-nya itu dinamakan LGBT. Istilahnya itu apa? Tahu anak-anak apa itu LGBT? Enggak, homoseksual, Bu. LGBT itu kepanjangannya anak-anak. Lesbian, guys, biseksual, dan transgender. No, itu operasi kelamin tuh anak-anak. No, sekarang lagi ngetren di zaman orang modern ini. Kami kan masih anak-anak.
Makanya saya beritahu wawasan anakku supaya kalian bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di zaman sekarang, terjadi juga pada zaman dahulu. Paham? Selain itu, mereka juga melakukan perbuatan merampok anak-anak. Tuh, merampok, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Yaitu, paham? Sampai di sini siapa yang belum paham? Paham. Saya belum paham, Bu. Hah? Saya belum paham. Mana yang belum paham, Pak Suparman? Coba ditanyakan. Main game aja, Pak. Itu kalaupun dulu itu suka laki-laki semua, nasib perempuannya gimana, Bu? Ngenes Pak Suparman, ngenes ya. Nah, makanya harus dibenahi oleh Nabi Lut hal yang seperti itu. Nah, sekarang coba dilihat di layar, itu gambaran teladan dari kisah Nabi Lut itu. No, laki-laki, no, pegangan sama laki-laki itu. Nah, berkelahi. Nah, laki-laki itu berdandan kayak wanita. No, mereka juga kalau kasih tahu ini bandel ini nggak dengerin. Nah, jadi anak-anak kalau ada gurunya itu nyerita ngasih pelajaran didengerin juga. Nah, ya, paham? Kalau berperilaku seperti ini tadi, maka akibatnya apa? Akan diberi azab oleh Allah. Nah, tuh dikasih azab, apalagi tidak mau bertobat, maka Allah akan menurunkan azab. Nah, tuh akibat azab mereka akhirnya mati dalam keadaan ngenes. Ngenes itu apa, Bu? Ngenes itu apa? Ada yang tahu apa itu ngenes? Memprihatinkan. Nah, 100 itu pinter ya. Ngenes itu artinya memprihatinkan. Kalau bahasa Pak Soma tadi keblangsak, Bu. Oh, gitu ya. Nah, terus dalilnya tentang kisah Nabi Lut ada. Tuh, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walutan qala liqaumihi atatuna al-fahisyah wa antum tubsirun. Nah, jadi dan ingatlah ketika Lut dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahish sedangkan engkau memperlihatkannya?" Jadi fahish itu artinya anak-anak berbuat keji. Paham anak-anak? Paham. Udah bel, Mereka Bu. juga gimana? Udah bel lonceng. Oh ya, sabar Pak ya. Nah ini Itu murid bandel, Bu. permen ya. Bandel banget. Pesan moral dan hikmah dari kisah tadi yaitu yang perlu kita ambil adalah kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah. Nah, kita sebagai pelajar itu ya anak-anak harus apa? Gigih. Jangan pantang menyerah. Jangan gampang menyerah ya anak-anak, gigih terus, berjuanglah untuk mencapai cita-citamu. Kemudian jangan pantang menyerah ya. Sabar. Terus semangat. Tabah. Nah, jadi orang harus tabah menghadapi segala ujian serta tanggung jawab kalau diberi amanat. Dikasih amanat gurunya itu ya disampaikan. Kalau disuruh sampaikan ke orang tua disampaikan. Terus sabar, lanjut ujian itu ya sabar. Ujian teman, saudara, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya, kalian harus selalu peduli terhadap orang lain. Tanamkan rasa peduli itu terhadap kalian. Nah, ibrah yang dapat kita ambil yaitu, nah, homoseksual adalah laki-laki menyukai laki-laki. Perbuatan ini dinamakan fahisyah. Sedangkan perilaku homo atau lesbian itu disebut mungkar. Sedangkan kaum Nabi Lut itu perbuatannya disebut dolim. Nah, orang yang melakukannya itu kaumnya itu dinamakan dolim. Perilaku Nabi Lut disebut musrif. Sedangkan perilaku Nabi Lut disebut juga perilaku kaumnya Nabi Lut itu disebut juga mufsid. Nah, tingkah laku mereka itu tadi juga termasuk perbuatan melanggar hak asasi manusia karena tidak umum dilakukan oleh manusia yang normal. Sampai di sini paham anak-anak atas penjelasannya? Paham, Bu. Nah, kalau ada yang belum paham, silahkan bertanya anak-anak. Ada pertanyaan? Gak ada? Kita
masuk berikutnya. Sekarang anak-anak silahkan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Masing-masing terdiri dari 4 orang ya. Udah? Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD kepada kalian. Nanti silahkan dikerjakan sambil kalian menganalisis tentang judul kisah Nabi Lut tadi ya. Masing-masing kelompok nanti silahkan mempresentasikannya ke depan. Sudah selesai? Kelompok mana yang mau presentasi? Saya Bu. Ada? Ya. Oh ya, kelompok Bu Yunita. Izin mau ke kantin. Ya. Izin mau ke kantin Bu. Au. Ya, sabar. Diselesaikan dulu pelajarannya ya. Itu nanti di Alfa aja, Bu. Itu di Alfa aja, Bu, kalau mau karantin, Bu. Yaudah, nanti kalau seandainya ke kantin, nah kita kasih nilai 0 ya. Jangan. Bella Bu, sekarang nanti. karena presentasinya udah diwakili dari kalian, berdiri, Bu. maka dapat kita simpulkan. Kesimpulan dari presentasi tadi adalah dalam berdakwah Nabi Lut itu menghadapi berbagai macam cobaan. Kemudian kesimpulan selanjutnya bahwa Nabi Lut itu sabar. Bella sekarang silahkan dikumpulkan lembar LKPD-nya, nanti Ibu akan nilai di rumah Ibu. Kalau saya betul semua kasih hadiah ya Bu ya. Oh ya, tentu saja saya kasih hadiah. Terima kasih buat Pak Semat ya. Wah. Nah, sekarang akan untuk menguji apakah kalian paham atau belum, maka akan saya tanyakan dulu pertanyaan pertama ya. Coba Pak Mujiono, masih ada? Tidur Bu di belakang. Aduh, ini lama tidur, jamnya sekolah kok ya tidur. Pak Mujiono, bangun dulu. Terus Ya sama udah. itu Yunita juga main game tuh. Coba pertanyaan pertama, siapakah nama ayah Nabi Lut? Siapa yang tahu? Ayah Nabi Lut adalah Haran ya. 100 untuk Pak Riswanto yang menjawab Pak Haran ya. Iya. Udah ganti namanya ya. Udah. Oh, sekarang mah. Karena kalian sudah memahami pelajarannya semuanya, jadi anak-anak hendaklah kita sebagai generasi muda meninggalkan perilaku yang menyimpang dari agama. Bentengilah diri kita dengan keimanan yang kokoh. Baik, Supaya Bu. kita tidak terpuruk dalam pergaulan bebas. Karena akibat pergaulan bebas itu nanti anak-anak bisa terkena penyakit AIDS. Paham? Ya, baiklah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya harap anak-anak belajar di rumah. Pelajarannya apa habis ini anak-anak? Kisah Nabi Lut. Oh ya, kisah Nabi Lut kan barusan toh. Kok kisah Nabi Lut lagi ya? Habis ini acara masak memasak Bu. Oh ya, berarti keterampilan ya Pak Somad. Ya, Ya. nanti silakan bikin kue ya. Bu Guru, Baiklah, kapan libur, Bu Guru? sekian pertemuan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, minta maaf kepada anak-anak semuanya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.